Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa juga untuk cuci tangan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai bab 4, hasil dan pembahasan, yaitu kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini, itu akan dibahas mengenai identifikasi sistem usulan, rancangan sistem, paket diagram, use case diagram, deskripsi use case, rancangan basis data, dimulai dari IRD, transformasi IRD, terus kemudian LRS, sampai dengan spesifikasi basis data. Pada akhir pertemuan ini, itu akan juga dibahas mengenai rancangan layar. Dimulai dari identifikasi sistem usulan, yang sebelumnya juga sudah pernah dibahas mengenai identifikasi sistem usulan, yaitu membahas mengenai sistem yang sedang berjalan pada tempat riset yang kita lakukan, yaitu mengenai kebutuhan dan masalah-masalah yang terjadi pada tempat riset yang dilakukan, terus kemudian dicoba untuk mengajukan usulan atau membuat usulan terhadap tempat riset yang dilakukan. Berikutnya adalah rancangan sistem. Rancangan sistem pada bagian ini itu dicoba untuk digambarkan menggunakan paket diagram. Paket diagram adalah salah satu jenis UML, yaitu Unified Modeling Language, yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case diagram. Berikutnya adalah setelah menggambarkan paket diagram, kita diminta untuk mencoba menggambarkan use case diagram berdasarkan hasil analisis tempat riset yang dilakukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sistem, kemudian dibuat rancangan sistemnya ya dengan menggambarkan paket diagram dan use case diagram. Jadi use case diagram itu adalah penggambaran suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor atau pengguna. Di mana di dalam use case diagram ini bisa juga memetakan kebutuhan-kebutuhan sistem dan di luar sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan juga apa yang harus dilakukan untuk sistem tersebut. Di sini adalah contoh admin melakukan interaksi terhadap sistem, yaitu entry data pelanggan, terus kemudian entry data teknisi, dan entry data barang. Setelah digambarkan menggunakan use case diagram, tentunya kita diminta untuk mendeskripsikan use case tersebut secara detail, apa saja yang dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Nah, pada bagian ini, yaitu masih pada rancangan sistem, namun di bagian ini kita diminta untuk merancang basis data yang dibutuhkan, yaitu dengan menggambarkan menggunakan Entity Relationship Diagram, di mana ini nantinya akan digunakan untuk membuat suatu basis data aplikasi yang akan dibuat. Setelah digambarkan menggunakan IRD, langkah selanjutnya adalah dilakukan transformasi diagram dari IRD atau Entity Relationship Diagram ke dalam LRS atau Logical Record Structure. Dan ini adalah gambar transformasi diagram IRD ke LRS. Berikutnya, setelah dilakukan transformasi,
maka didapatkan hasil gambar berupa logika record structure. Dan ini adalah gambar logika record structure dari hasil transformasi IRD yang dilakukan. Dari transformasi tersebut, terus kemudian dia menghasilkan LRS, sehingga berikutnya dihasilkan suatu tabel. Nah, tabel-tabel ini itu menggambarkan struktur-struktur dari field-field, tabel-tabel yang dihasilkan oleh IRD, transformasi IRD ke LRS dan LRS, di mana akan terlihat di sini penentuan primary key dari atribut-atribut atau field-field pada tabel-tabel yang berkaitan. Contoh di sini adalah tabel pelanggan, di mana ID pelanggan itu sebagai primary key. Tabel teneksi, ID teneksinya itu sebagai primary key. Tabel barang, ID barangnya sebagai primary key. Berikutnya, hasil dari rancangan basis data di proses terakhir, yaitu membuat spesifikasi basis data. Pada bagian rancangan basis data, untuk spesifikasi basis data, di mana berisi nama file. Nama file ini diperoleh dari nama tabel yang sebelumnya telah dilakukan rancangan berupa tabel, yaitu dari tabel pelanggan, yang diambil data-data ini, atribut-atribut ini, disesuaikan dan digambarkan berupa tabel spesifikasi basis data pelanggan. Dan kemudian nanti jika ingin menggambarkan spesifikasi basis data untuk tabel teknisi, itu tinggal disesuaikan saja dan bentuknya seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini contoh adalah spesifikasi basis data untuk tabel pelanggan, di mana nama tabel itu akan menjadi nama file, yaitu berupa file pelanggan. Terus kemudian media di sini adalah media yang digunakan untuk menyimpan tabel-tabel ini, file-file pelanggan, yaitu berupa media hard disk. Terus kemudian isi dari file pelanggan atau tabel pelanggan itu adalah data-data pelanggan. Dan berikutnya adalah organisasi. Ketika data pelanggan tersebut itu akan diurutkan sesuai dengan organisasi file yang digunakan, yaitu menggunakan indeks sekuensial. Adapun primary yang digunakan itu sesuai dengan tabel yang digunakan, yaitu dari atribut primary key, yaitu ID garis bawah atau underscore PLGN. Ya, ini ditulis berdasarkan tabel rancangan yang dibuat. Terus kemudian panjang rekod ini diambil dari lebar yang ingin dirancang, yaitu ID pelanggan dengan lebar 6, username dengan lebar 30, password dengan lebar 100, nama dengan lebar 30, alamat dengan lebar 100, nomor telepon dengan lebar 20, jenis kelamin dengan lebar 1. Ini adalah lebar atau panjang field, ya, yang akan di-entry ke dalam atau di-input ke dalam program. Nah, dari lebar ini itu didapatkan panjang rekod sebesar 287 byte. Untuk jumlah rekod itu didapatkan dari data-data pelanggan, hasil riset atau wawancara dari data sesungguhnya, yang kemudian data tersebut dipakai untuk menyatakan jumlah rekod. Setelah rancangan basis data, berikutnya adalah
rancangan layar. Rancangan layar ini berisi rancangan layar dari aplikasi yang akan kita buat. Jika menggunakan web atau berbasis web, bisa saja digambarkan seperti ini. Ya, ada HTTP-nya. Terus kemudian jika memang halamannya terbagi dua, ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Sebelah kiri adalah menu-menunya dan sebelah kanan adalah tampilan setelah dipilih berdasarkan menu. Atau bisa saja rancangan layar yang digunakan itu menggunakan Android. Berarti nanti tampilannya adalah layar Android. Jadi nanti rancangan layar ini disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari peneliti. Jika ingin menggunakan atau berbasis web, silahkan berbasis web. Jika ingin menggunakan atau berbasis Android, maka akan digambarkan sesuai dengan tampilan layar Android. Nah, kebetulan di sini adalah contohnya menggunakan web. Ketika menu navigasinya dipilih pelanggan, maka tampilan sebelah kanannya itu akan menampilkan tampilan sesuai yang dipilih, yaitu data pelanggan. Di mana data pelanggan ini berisi ID pelanggan yang nanti direncanakan itu secara otomatis tampil ID pelanggannya, maka di sini dituliskan auto. Dan berikutnya adalah nama. Jika nama itu perlu diinputkan, maka di sini dituliskan input. Begitu juga dengan alamat, begitu juga dengan telepon, jenis kelamin. Jika jenis kelamin ini menggunakan pilih atau combo box, maka di sini dituliskan pilih. Begitu juga dengan username, sesuai dengan nama, alamat, dan telepon, perlu diinput. Password juga seperti itu, perlu diinput. Maka berikutnya setelah ini selesai, penginputan, langkah selanjutnya itu disimpan. Dan di sini perlu digambarkan tombol simpan. Setelah data ini disimpan, data tersebut data ini akan tampil di tabel pelanggan. Maka tabel pelanggan ini menampilkan hasil data-data yang telah kita input. Dan kemudian itu ada tombol ubah dan hapus jika memang dibutuhkan pengubahan data dan penghapusan data. Dan seterusnya. Ini adalah contoh rancangan layar untuk pelanggan. Jika memang ada rancangan layar berikutnya sesuai dengan basis data atau rancangan basis data, silakan disesuaikan. Terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.